haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan dicurahkan. Karena kami tahu dekat dengan Tuhan berarti kemenangan. Dekat dengan Tuhan berarti kekuatan. Dekat dengan Tuhan berarti mujizat. Jauh dari Tuhan berarti kesengsaraan. Jauh dari Tuhan berarti penderitaan. Jauh dari Tuhan berarti kebinasaan. Dan kami tahu waktu kami berada dekat dengan Tuhan, bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Karena itu Bapa, kami terlalu yakin kuasa-Mu sempurna. Kami terlalu yakin kuasa-Mu tak terbatas. Kami terlalu yakin kuasa-Mu mampu menghantar kami dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Karena itu kami terlalu yakin untuk berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Karena sungguh Engkaulah Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Kristus. Karena itu Bapa, kami senang berada dekat dengan Tuhan. Kami senang masuk dalam hadirat-Mu. Kami merasakan kehangatan, ketenangan, kedamaian. Karena waktu kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan bertata di atas setiap pujian kami. Kami nantikan firman-Mu buat kami. Karena kami tahu Allah langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Dalam firman-Mu kami melihat terang. Dalam firman-Mu kami dituntun, dalam firman-Mu kami dinasehati, dalam firman-Mu kami ditegur. Tapi dalam firman-Mu juga kami dikuatkan, karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Karena itu Bapa, bicaralah buat masing-masing kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menerima firman saat ini. Siap menerima firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam semanggi, semangat pagi, pagi yang penuh semangat. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan, Yesus mengasihi kita, dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya, selamat datang dalam program kita Semangat Pagi, sebuah program doa pagi interaktif yang berlangsung setiap hari untuk mengarahkan kita hidup dalam kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan kuasanya. Membuat kita semakin bertumbuh dalam terang Tuhan. Karena itu kami membutuhkan keaktifan saudara, baik dalam menggali firman, baik dalam menaikkan puji-pujian, baik kadang-kala mendeklarasikan sesuatu, mencatat sesuatu. Bahkan kalau ada pokok-pokok doa silakan disampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau ada kesaksian-kesaksian silahkan dibagikan, karena program ini bukan punya saya, ini program saudara. Saya menyebutnya sebagai sel grup udara. Saya ada di sini untuk melayani saudara. Jadi channel YouTube ini juga channel Facebook ini punya saudara. Saya hadir untuk melayani, untuk mengarahkan kita pada anugerah kasih dan kuasa-Nya. Karena itu selalu saya ingatkan, jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum, jangan lupa beriman, jangan lupa baik sama semua orang, jangan lupa menjadi pelaku firman, dan jangan lupa kita masih punya Tuhan. Apapun tantangannya, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, di hari yang dahsyat, indah, dan luar biasa ini, saya percaya anugerahnya dahsyat. Karena kita masih di bulan kemerdekaan, jangan lupa merdeka. Bangsa kita sudah merdeka, dan ingatkan diri kita juga bahwa kita sudah merdeka dari belenggu dosa, belenggu maut, dan belenggu kebinasaan. Haleluya. Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Nah, hari ini menarik kalau saya boleh memberi judul dalam program hari ini. Maka saya pilih judul yang mungkin agak aneh sedikit, pemborosan atau persembahan. Nah, ada banyak orang pikir, ngapain sih memberi buat gereja? Ngapain sih persembahan, perpuluhan? Bahkan ada gereja-gereja tertentu yang mengajarkan korban sulung. Apa sih itu semua? Oh, ini gereja-gereja mata duitan. Tapi tahukah saudara, tidak pernah ada orang yang mengembalikan perpuluhan milik Allah, memberi persembahan, berbagi kepada orang miskin, lalu hidupnya menderita. Selalu ada saja berkat Tuhan. Berarti kalau kita mau jujur, tergantung cara pandangnya. Kalau kita orang pelit, kalau kita orang serakah, pikiran kita cuma duit. Bagaimana duit masuk, Lalu kita pikir, buat apa kita memberi? Untuk Tuhan, untuk pekerjaan, untuk orang miskin, untuk orang yang menderita, buat apa? Itu untuk memperkaya pendeta, itu untuk memperindah gereja saja. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu kan cara pandang. Tapi sebaliknya,
Kalau cara pandang kita lah anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Maka yang saya pelajari, yang memberi untuk Tuhan makin banyak. Kenapa yang memberi kepada Tuhan makin banyak? Karena yang sungguh-sungguh memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Dia menyadari betul berkat Tuhan selalu luar biasa, sehingga dia lebih semangat lagi untuk memberi. Baik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, bahkan untuk mereka yang sedang dalam kesulitan. Karena mereka menyadari, kalau mereka memberi dengan tulus, maka firman Tuhan bilang, beri, maka padamu akan diberi. Takkan yang baik yang dipadatkan, dikocok-kocok sampai melimpah keluar, itu yang Tuhan sediakan buat setiap orang yang mengasihi dia. Haleluya. Nah, jadi Matius pasal 26, ayat 6 sampai 13 di bawah judul perikop Yesus diurapi. Saudara harus mengerti time frame-nya. Time frame-nya ini adalah masa-masa sudah di akhir-akhir pelayanan Yesus. Tetapi ini masuk di dalam Injil Matius ini karena dianggap begitu penting. Yang orang pikir apakah pemborosan atau persembahan ini. Di bawah judul perikop Yesus diurapi ayat yang ke-6. Ketika Yesus berada di Betania, rumah Simon si Kusta. Jadi Yesus sedang datang ke rumah Simon si Kusta. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal harganya. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Buat murid-murid. Sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, otak mereka penuh dengan hal-hal yang negatif. Mereka orang serakah. Mereka orang yang selalu memikirkan hal-hal materi saja. Jadi dari perhitungan itu, mereka bilang, untuk apa pemborosan ini? Apa yang terjadi? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Wow! Kalau kita dengar itu, argumentasinya luar biasa. Mungkin kalau sekarang ini ada di YouTube cerita ini, wah! Jutaan orang akan mendukung pernyataan murid-murid. Mereka akan puji murid-murid dan bilang, wah hebat ya murid-murid. Minyak wangi dijual, dibagikan pada orang miskin. Wah inilah hamba Tuhan yang sejati. Ini hamba Tuhan yang benar, ini hamba Tuhan yang tulus. Karena ada banyak orang berwacana. Dengan logika-logika yang luar biasa. Dengan logika-logika yang menyentuh hati masyarakat. Dan itu yang saya sebut framing-framing di akhir zaman. Orang gak lagi ngerti kehendak Tuhan. Tapi orang mainkan logika-logika. Dan zaman sekarang orang menyebut ini Kristen yang progresif. Kristen yang lebih maju. No. Orang boleh bilang Kristen progresif. Saya lebih percaya Kristen tradisional. Kristen yang tetap percaya doa dan puasa. Kristen yang tetap percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Saya adalah Kristen tradisional yang percaya betul tuntunan Roh Kudus dan penjagaan malaikat, itu yang kita perlukan. Hikmat dari sorga dan pewahyuan dari Allah. Itu yang akan mengarahkan kita pada kehendak Allah. Bukan berarti kita nggak pakai otak. Tapi otak yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Otak yang dibatasi oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan otak yang liar, yang sembarangan, yang dipengaruhi oleh framing-framing jahat. Dan ini yang terjadi. Dan hari-hari ini yang sedang sukses itu framing-framing jahat. Yang mainkan putaran-putaran logika dan permainan kata-kata yang indah. Dan jelas murid-murid ini sedang mainkan framing. Apa yang dia mainkan? Dia bilang apa? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau zaman sekarang nih, ada murid Yesus seperti, dipuji. Like-nya banyak nih. Yang support banyak. Lalu apa yang terjadi? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Minyak wangi ini hanya untuk mencuci kaki Yesus. Sebagian mungkin akan berkata, kalau zaman sekarang terjadi, sebagian berkata, Yesus makan puji banget sih. Ngapain dia buang-buang minyak wangi hanya untuk kakinya? Kalau dijual, dikasih kepada orang miskin, lebih berarti, lebih berguna.
Saya percaya kalau kejadian ini ada di YouTube hari-hari ini, Yesus adalah pribadi yang dimaki-maki. Yesus adalah pribadi yang dihina orang sekarang. Pokoknya maki orang, menghina orang, itu menjadi hal yang biasa. Anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Saya mau ingatkan, khusus jemaat yang sama-sama diberkati dalam program Semangat Pagi. Jangan ada anak-anak Tuhan Yesus yang punya akun ganda. Saya peringatkan, dalam nama Yesus jangan punya akun ganda. Satu akun, wah yang baik-baik karena itu memang nama saudara sendiri. Tapi akun yang lain dengan nama yang gak benar, user 67347, lalu hijau belau, segala macam lah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tujuannya apa saudara punya anonim akun gitu? Untuk maki orang, untuk menghina orang, untuk buka tayangan-tayangan cabul, bertobat dalam nama Yesus. Saudara mau framing saya jahat bagaimanapun, saya gak peduli. Saya lah hamba Tuhan. Yang saya cari cuma isi hati Tuhan, bukan isi mulut orang-orang. Dan sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara. Jangan sembarangan memaki kayak lu udah pintar aja. Belajar dulu. Dengar-dengaran dulu sama Tuhan. Ngerti isi hati Tuhan dulu. Kalau peristiwa ini hari-hari ini ditayangkan di YouTube, saya percaya yang dapat dukungan lebih besar adalah murid-murid yang punya hati busuk itu. Karena framing yang mereka mainkan kelihatannya baik sekali. Bukankah minyak wangi ini kalau dijual, kasih ke orang miskin lebih hebat. Buat apa cuma dibuang-buang ke kaki? Tapi Yesus bilang, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Saudaraku, sekarang berpulang pada saudara. Saudara mau ada dalam posisi mana? Posisi framing dengan logika-logika yang kelihatannya masuk akal? Atau suara Yesus yang sangat tegas, jelas dan tidak pernah salah? Saya percaya kalau peristiwa ini ada di YouTube hari-hari ini, mungkin yang mendukung Yesus hanya 11-12%. Sisanya yang 80 sekian persen akan mendukung murid-murid. Tapi lihat selanjutnya. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Waduh, kalau ada hamba Tuhan yang berani ngomong begitu. Kenapa sih kita, perpuluhan kita kembalikan ke gereja? Kenapa kita gak kasih orang miskin? Karena orang miskin selalu ada padamu. Tapi sekarang pekerjaan Tuhan sedang berjalan kuat luar biasa di akhir zaman. Waduh, habis dimaki-maki. Waduh, kalau sekarang ini, peristiwa ini ada di YouTube nih, cerita ini nih. Saya percaya pasti banyak yang memaki-maki Yesus. Wah, Yesus makan puji. Yesus hanya mau dirinya sendiri. Wah, nabi palsu. Sekarang gampang sekali orang bilang hamba Tuhan sesat, hamba Tuhan palsu. Kayak lu udah paling bener aja. Saudara boleh gak sih jangan suka menghakimi? Saya gak bilang hamba Tuhan selalu benar. Tapi kalau hamba Tuhan salah, urusannya sama Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berurusan, ujungnya lebih sakit. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara. Boleh gak saudara belajar respect sedikit? Alkitab berkata, seorang memberikan segelas air sejuk untuk seseorang karena alasannya adalah untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan akan berkati berlipat kali ganda. Saya juga percaya kalau saudara menghina, memaki, merendahkan, menghakimi, berlaku firman Tuhan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Sorry untuk saya buat pernyataan ini. Kalau kita terbiasa menghina, memaki, dan menghakimi hamba-hamba Tuhan, hidupmu tidak akan pernah bisa bahagia. Mungkin gak ada hamba Tuhan yang berani ngomong begini, karena takut diserang. Tapi saya udah banyak yang nyerang, biarin aja saudara. Saya selalu akan ngomong kebenaran. Saya bukan hamba Tuhan yang mau menyenangkan hati semua orang. Tapi saya hamba Tuhan yang mau berdiri tegak pada kebenaran dan menyatakan kebenaran. Dan saya mau ingatkan sekali lagi, ajarkan ini kepada anak-anak saudara. Orang-orang Kristen yang suka memaki hamba-hamba Tuhan. Orang-orang Kristen yang suka menghina hamba-hamba Tuhan. Orang Kristen yang suka menghakimi hamba-hamba Tuhan. Hidupmu tidak akan ada berkatnya. Kenapa? Apa dasarnya? Lo Alkitab bilang apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ini orang-orang pilihan Tuhan. Kalau dia salah, ya urusan Tuhan. Tetapi jangan sampai dia melakukan yang benar dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Lalu engkau dipakai setan untuk menjatuhkan semangatnya. Maka Yesus bilang orang miskin selalu ada pada kamu.
Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Yang menarik ayat ke-13 bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ada dua hal. Yang pertama bernama pengorbanan. Yang kedua bernama persembahan. Tidak ada Injil bisa tersebar kalau tidak ada pengorbanan. Tidak ada Injil bisa tersebar kalau tidak ada persembahan. Ingat, ini bukan kolekte. Ini bukan derma. Orang Manado suka bilang, soba derma ngana? Nah, ini bukan derma. Ini bukan kolekte. Karena kolekte cuma kumpul-kumpul, sumbangan. Ini bukan cuma derma. Karena kalau pemberi derma namanya dermawan. Kalau pemberi kolekte namanya orang baik. Tapi kalau pemberi persembahan, dia disebut penyembah. Kenapa kita memberi persembahan? Karena kita mau menyembah Tuhan. Ada yang memberikan persembahan pujian. Ada yang memberikan persembahan waktu. Ada yang memberikan persembahan tenaga. Ada yang memberikan persembahan pemikiran. Ada juga yang memiliki, dia memberikan persembahan keuangannya. Tetapi satu yang saya tahu. Yang memberi derma namanya dermawan. Pemberi kolekte namanya orang baik. Tetapi memberi persembahan, dia adalah penyembah-penyembah Kristus. Haleluya. Nah, makanya saya pelajari, seorang yang cinta Tuhan pasti terdorong untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Namun orang yang tidak memahami akan merasa hanyalah sebuah pemborosan. Ngapain sih? Hari-hari lu pelayanan di gereja, terus gak dibayar lagi. Ngapain sih lu main musik di gereja, gak dapat persembahan lagi. Ngapain sih lu mengembalikan perpuluhan milik Tuhan ke gereja? Orang miskin juga banyak. Ternyata kalimat itu sudah muncul dari zaman murid-murid Yesus dan ditegur oleh Yesus. Bukan berarti kita tidak boleh bantu orang miskin. Tapi jangan ambil jatah pelayanan, jangan ambil jatah Tuhan untuk diberikan kepada orang miskin. Lu terlalu hitung-hitungan. Ada jatah untuk Tuhan. Ada jatah untuk orang miskin. Ada jatah untuk keluarga kita. Dan kalau kita melakukannya baik sebagai bendahara yang jujur, maka berkat Tuhan akan luar biasa. Haleluya. Bukankah saudara juga sama? Ada jatah saudara harus bayar uang kontrakan saudara. Ada jatah yang harus saudara bayar uang sekolah anak saudara. Gak bisa saudara bilang, sekolah anak saya sekolahnya udah besar. Saya gak mau bayar uang sekolah anak saya. Saya bayar aja uang kontrakan saya. Karena Pak Haji yang kontrakin saya masih susah. Loh, jangan boceng gitu dong. Kalau orang gak ngerti memang ide saudara kedengarannya bagus. Gereja udah besar kok. Gereja udah kaya. Hamba Tuhan yang melayani juga udah cukup. Saya gak perlu memberi ke sana. Saya memberi kepada orang miskin. Saudara, mari kita jujur. Ada hal-hal yang kita harus berikan untuk Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita bagikan kepada orang miskin. Ada hal-hal yang kita harus bagikan kepada keluarga kita. Jadi gak bisa kita pokoknya saya cuma mau satu. Itu namanya engkau hitung-hitungan sama Tuhan. Engkau mendapat pelayanan di gereja. Betul firman Tuhan bilang, diberikan dengan cuma-cuma, harus diberikan dengan cuma-cuma. Tapi karena kita sudah menerima banyak, apa salahnya sebagai ucapan syukur? Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, bahkan Yesus tadi bilang, kepada orang yang sakit sudah sembuh, berikan persembahan Musa sebagai ucapan syukur kesembuhan. Yesus gak bilang jumlahnya harus sekian. Tapi Yesus mau bilang itu ucapan syukur. Kenapa kita bawa perpuluhan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur? Semua yang saya punya datang dari Tuhan. Kenapa kita berikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita? Makanya kalau kita beri dengan beban, gak akan ada artinya. Saya mau setiap kita menyadari, persembahan bukan pemborosan. Orang-orang yang gak mengerti akan merasa pemborosan. Tetapi orang yang mengerti akan mengerti bahwa persembahan adalah investasi kita
makin kita memberi, ada saja berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, saya pelajari ada pun beberapa yang perlu kita pahami perbedaan pemborosan dengan persembahan. Yang pertama, pemborosan adalah pengeluaran tanpa tujuan. Persembahan memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau kita pemborosan itu untuk kepentingan kita, pemikiran kita, kesenangan kita. Tujuannya nggak jelas. Karena itu yang mengadakan pemborosan disebut orang-orang boros. Tapi yang mengadakan persembahan disebut penyembah-penyembah Tuhan. Jadi jelas ya bedanya ya. Yang kedua, pemborosan adalah pengeluaran yang memaksakan diri. Kenapa disebut pemborosan? Karena harusnya kita enggak gitu. Kita bisa makan yang sederhana, tapi kita supaya kelihatan orang, supaya bisa tampil di medsos, supaya bisa wow kelihatan hebat gitu ya kan. Nah kemudian kita memaksakan diri, itu namanya pemborosan. Tetapi persembahan itu dengan yang terbaik yang ada pada kita. Jadi dalam persembahan kita nggak memberi sampai kita nggak sanggup. Tapi dalam persembahan kita memberi sebagai ucapan syukur kita. Yang terbaik pada kita. Karena dia layak menerima yang terbaik. Yang ketiga saya pelajari. Pemborosan adalah pengeluaran untuk kepentingan duniawi. Untuk hal-hal daging, untuk kesenangan-kesenangan duniawi. Tapi persembahan, kita beri untuk kemuliaan Tuhan. Makanya selalu saya bilang, kalau motivasi kita benar dalam persembahan, tidak mungkin kita akan rugi. Karena itu perintah Tuhan, Alkitab bilang, lakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan. Waktu kita beri bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya betul, berkat Tuhan luar biasa. Tapi bagaimana kalau pendeta menyalahgunakan itu? Loh itu urusan pendetanya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan gak diam kok. Tetapi ketika engkau memberi dengan tulus, berkat Tuhan pasti luar biasa dalam hidup saudara. Haleluya. Nah yang terakhir saya simpulkan gini. Adapun dengan memberi persembahan dengan benar. Yang pertama hidup kita diberkati. Karena Alkitab bilang beri maka padamu akan diberi. Saudara pelajari dalam Alkitab begitu banyak. Bahkan dalam Maleakhi dikatakan. Ujilah aku. Kalau kamu mengembalikan perpuluhanmu, ujilah aku. Itu satu-satunya firman Tuhan. Tuhan sendiri yang menantang jemaat untuk berkata ujilah aku. Orang boleh bilang, wah tapi ini perjanjian lama. Lu saudaraku. Kalau mau ngelawan selalu ada. Tapi kan kebenarannya jelas. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kan kita tahu bahwa itu firman Tuhan. Dan jelas Alkitab bilang. Ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit. Tidak pernah Tuhan menantang dirinya sendiri. Kecuali dalam Maleakhi itu. Ujilah aku. Nah, jadi yang pertama, apabila kita memberi persembahan dengan benar, hidup kita diberkati. Yang kedua, hidup kita menjadi berbahagia. Karena kita gak terbelenggu lagi dengan kekhawatiran kita, dengan perhitungan-perhitungan logika kita. Kita pokoknya hidup saya Tuhan punya. Haknya Tuhan saya kembalikan. Dan saya percaya, haknya saya Tuhan tambah-tambahkan berlipat kali ganda. Lihat apa yang terjadi dengan Ayub misalnya. Kaya bagaimanapun, setiap pagi dia membawa persembahannya kepada Tuhan. Dia ngatur persembahannya. Lihat Daud berkata, setiap pagi aku mengatur persembahanku di hadapanmu. Saudaraku, semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Ketika kita memberi dengan tulus. Bukan soal jumlahnya, tapi soal ketulusan hatinya. Maka ada kebahagiaan yang berlimpah dalam hidup kita. Dan yang ketiga yang terakhir, hidup kita semakin menjadi dekat dengan Tuhan. Bukan uang yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Tetapi kesadaran bahwa segala sesuatu yang saya punya berasal dari Tuhan. Itu membuat kita lebih menyadari. Saya harus selalu bergantung pada Tuhan. Saatnya saya berdoa buat saudara. Mungkin saudara sedang ada dalam kesulitan ekonomi sekarang. Dan ketika saudara jujur, saudara lihat iya ya. Saya gak pernah mengembalikan perpuluhan milik Allah. Saya hitung-hitungan sama Tuhan. Bahkan kadang-kala saya sebuah pemborosan. Kadang-kala saya menyerang orang, menyerang dan memaki hamba-hamba Tuhan. Lalu saya dengar firman Tuhan hari ini. Menyerang, memaki, menghina, menghakimi hamba-hamba Tuhan. Membuat hidup saya jauh dari berkat Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa dalam nama Yesus. Kami tidak mau bersikap bodoh dalam hidup kami. Karena buat kami menyembah Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Itu adalah persembahan yang luar biasa. Dan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena kami melakukannya untuk Tuhan, maka Tuhan mengerjakannya bagi kemuliaannya. Di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu katakan jelas, beri maka padamu akan diberi. Takkan yang baik yang dipadatkan. Yang digoncang-goncang sampai melimpah keluar, Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau pegang janji firman Tuhan. Setiap
yang kami dapatkan. Di dalamnya kami mengerti ada hak keluarga kami. Ada hak orang miskin. Ada hak Tuhan dan pekerjaannya. Biarlah kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan Kristus membimbing kami. Ampuni kami kalau kami terikut dengan framing-framing. Bahwa memberi untuk Tuhan adalah sebuah pemborosan. Biarlah firman Tuhan hari ini menyadarkan kami. Semuanya tergantung hati kami. Kalau kami punya hati yang mengasihi Tuhan dan memberi. Karena kami menyadari itu tanggung jawab kami. Maka ada berkat Tuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Yang kedua. Saya mau berdoa buat saudara. Yang hari ini berkata. Saya mau jujur dengan keuangan saya. Semua yang saya punya. Di dalamnya ada hak keluarga saya. Ada hak orang-orang miskin di sekitar saya. Dan ada hak pekerjaan Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengatur keuangan dengan baik. Sehingga kami tidak melakukan pemborosan. Tapi kami melakukan yang benar bertanggung jawab. Bapa dalam nama Yesus, ampuni kami kalau kami selama ini boros. Kami hanya pikir kesenangan daging. Kami hanya pikir ego. Kami hanya pikir persaingan dengan orang lain. Tapi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga kami mengatur keuangan kami dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Memberi apa yang harus kami beri. Dan mengelola apa yang harus kami kelola. Turunlah berkat damai kasih Tuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang sedang ada masalah-masalah keuangan. Yang sedang dikuasai oleh hutang-hutang. Yang bingung dengan persoalan keuangan yang sedang melanda tiba-tiba dalam hidupnya. Bapak hamba berdoa sekarang dalam nama Yesus ada hikmat Tuhan. Ada jalan keluar. Ada kasih karunia Tuhan. Ada berkat Tuhan yang nyata di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bahkan yang bergumul untuk masalah rumah tangga, yang bergumul untuk masalah ekonomi, yang bergumul untuk masalah pekerjaan, yang bergumul untuk di masa mudanya, yang bergumul untuk pasangan teman hidupnya. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri damai, beri tenang, beri sukacita, beri kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Bahkan yang menuliskan masalahnya di live chat atau di kolom komen. Mereka juga ditolong Tuhan. Mereka juga dibimbing Tuhan. Mereka juga diarahkan Tuhan. Tuhan yang tahu pergumulan mereka dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu. Terima kasih Bapak. Sungguh Engkau Tuhan yang baik. Sungguh Engkau Tuhan yang dahsyat. Sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa. Kasih-Mu sempurna buat kami. Terima kasih Bapak. Izinkan saya berdoa buat yang sakit. Karena saya percaya betul. Oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya sudah disembuhkan. Firman Tuhan katakan orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan. Dengan iman. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Dan kita doa Bapa. Janji-Mu ya dan amin untuk kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Sakit mah sembuh dalam nama Yesus. Asam urat sembuh dalam nama Yesus. Jantung normal dalam nama Yesus. Gangguan usus, gangguan pencernaan normal dalam nama Yesus. Gula darah, diabetes normal dalam nama Yesus. Kolesterol normal dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Tumor hilang dalam nama Yesus. Tumor hilang dalam nama Yesus. Tumor hilang dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Yesus kami tidak berubah dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus. Kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu luar biasa. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu menyembuhkan. Kuasa-Mu sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapak hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa. Untuk bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia. Dalam kuasa kemuliaan-Mu. Secara khusus dalam masa-masa penting pergantian kekuasaan dari Bapak Presiden yang kami cintai Joko Widodo
menuju ke Bapak Presiden yang kami cintai, Bapak Prabowo Subianto. Tuhan, semua berjalan dalam damai sejahtera dan rancangan Tuhan yang sempurna. Bahkan kalau Tuhan menghendaki perpindahan ibu kota negara dari DKI menuju IKN, semua juga Tuhan lancarkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Bapak, kami ucapkan damai sejahtera. Jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Khususnya menjelang pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan, kalau ada kecurangan dan kejahatan, Tuhan yang bertindak dengan cara Tuhan yang ajaib. Sehingga hanya yang terbaik yang boleh terpilih sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai wali kota di daerah-daerah tercinta kami di seluruh wilayah Indonesia. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Kalau Tuhan jumpai ada kutuk, Tuhan jumpai ada kuasa kegelapan di bangsa ini, Tuhan yang bertindak dengan cara-Mu yang ajaib. Dengan kuasa darah-Mu hancurkan setiap kutuk, hancurkan setiap kuasa kegelapan. Rancangan-rancangan kerusuhan, rancangan-rancangan adu domba, rancangan-rancangan kekacauan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan yang bekerja. Jaga Indonesia dalam damai sejahtera, jaga Indonesia dalam persatuan dan kesatuan. Kami terlalu percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Terima kasih Bapak. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dinyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami semua yang menerima firman hari ini, biarlah kami disadarkan. Hidup kami adalah persembahan bagi Tuhan. Sehingga kami bukan melakukan pemborosan, tapi kami menjadi penyembah-penyembah bagi kerajaan Allah untuk mentuntaskan amanat agung Kristus. Pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita gak akan turun tapi naik. Gak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, urapan, karunia, buah-buah roh, hikmat, dan penyataan-penyataan Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat pagi hari ini, doa pagi, semangat pagi ini, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Sama-sama bilang hari ini hari berkat. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, saudaraku. Di layar Bapak Ibu saudara sekalian ada nomor-nomor rekening. Dan kalau Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik, pastikan lakukan dengan sukacita dan sukarela. Karena apa saja yang kita kerjakan dengan sukacita dan sukarela, berkat Tuhan luar biasa. Tetap semangat. Ini hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Tetap puji-puji Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, sampai besok.